Perkenalkan, saya Salsa Maulidina Putri dengan NIM 2110817220003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai routing pada paket tracer dengan menggunakan metode VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting yang membagi suatu IP address menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda. Sederhananya, VLSM adalah metode untuk memecah IP menjadi beberapa tingkat lalu mengalokasikannya berdasarkan keperluan perangkat jaringan. VLSM juga bisa disebut classless IP addressing atau pengalamatan tanpa kelas, sehingga keuntungan utama dari menggunakan metode VLSM adalah kita dapat mengurangi pemborosan pemakaian alamat IP dalam suatu jaringan. Untuk menggunakan metode VLSM, kita akan menggunakan bantuan subnetting chart, yaitu tabel yang akan membantu kita untuk melihat bagaimana suatu jaringan dipecah menjadi beberapa subnet. Subnetting chart akan digunakan untuk referensi dalam penghitungan subnetting dengan menggunakan metode VLSM. Untuk menggunakan metode VLSM, kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa jumlah subnet dan host di dalam suatu jaringan. Kita dapat menggunakan rumus 2 pangkat X untuk menentukan jumlah subnet, dan kita akan mengganti X-nya menjadi jumlah binari 1 pada max di oktet terakhir sesuai dengan kelasnya. Juga kita dapat menggunakan rumus 2 pangkat Y min 2 untuk mengetahui jumlah host per subnetnya. Masukkan jumlah binari 0 pada oktet terakhir pada max, lalu dikurangi 2 agar menghasilkan jumlah host yang dapat dipakai. Selanjutnya, setelah mengetahui berapa banyak host yang kita bisa pakai dalam suatu jaringan, kita bisa menghitung IP address, network ID, serta IP range yang akan kita gunakan untuk melakukan peroutingan dalam Cisco Packet Tracer. Berikut merupakan subnetting chart pada kelas C yang bisa kita gunakan untuk penghitungan dengan metode VLSM. Berikut merupakan contoh soal untuk penghitungan dengan metode VLSM. Alamat network 222.202.10.0/24 pada program studi teknologi informasi dibagi menjadi 5 subnet mask dengan rincian sebagai berikut. Masing-masing ruangan pada soal ini memiliki host yang diperlukan masing-masing. Lalu kita akan menghitung dan membuat simulasinya menggunakan paket tracer. Untuk menghitung dengan menggunakan metode VLSM, kita harus mengurutkan terlebih dahulu network sesuai jumlah host terbanyak yang diperlukan. Pertama-tama ada lab jaringan dengan 103 host, ruang ulat dengan 20 host, lab RPL 13 host, lab multimedia dan ruang dosen 8 host. Jaringan yang berbeda satu sama lain perlu menggunakan router untuk saling terhubung antar jaringan. Router yang akan di-routing memerlukan network dengan IP address lain yang dikhususkan untuk routing jaringannya. Karena itu, ada 4 network baru yang kita buat khusus untuk peroutingan pada router. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung IP address, network, IP range, serta broadcast yang diperlukan untuk lab jaringan. Yang pertama, kita harus menghitung dulu dengan menggunakan rumus 2 pangkat Y minus 2 untuk mengetahui jumlah host per subnet yang diperlukan dalam lab jaringan. Di mana Y pada rumus ini adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir di subnet, sehingga jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 7 minus 2, yaitu 126 host yang dapat kita gunakan pada lab jaringan. Lalu kita dapat menghitung IP address, network ID, IP range, dan broadcast pada jaringan lab jaringan. Yang pertama, kita akan mengetahui IP address-nya berdasarkan dari soal, yaitu 222.202.10.0/25. IP range-nya adalah IP pertama IP address sampai dengan network ditambah jumlah host tadi, sehingga kita mendapatkan IP range
yaitu 222.202.10.1 sampai dengan 222.202.10.126. Lalu ada broadcast yaitu IP terakhir setelah IP range yang sudah kita hitung tadi, yaitu 222.202.10.127. Selanjutnya ada ruang ulat yang memerlukan 20 host. Kita lakukan lagi hal yang sama yang telah kita lakukan pada lab jaringan. Kita cek dulu pada subnetting chartnya tadi, slash berapakah yang mendekati 20 host yang diperlukan ruang ulat, sehingga kita akan mendapatkan slash 27. Lalu akan kita hitung jumlah host per subnetnya, yaitu 2 pangkat 5 dikurangi 2 yaitu 30, 2 dikurangi 2 yaitu 30 host yang dapat digunakan pada ruang ulat. Lalu kita akan menghitung IP address-nya, network ID, IP range, dan broadcast-nya, sehingga kita akan mendapatkan IP address-nya yaitu 222.202.10.128/25. IP address ini didapat satu angka di atas broadcast terakhir dari jaringan sebelumnya, yaitu lab jaringan. Lalu kita mendapatkan IP range yaitu 222.202.10.129 sampai 222.202.10.158. Lalu kita akan mendapatkan broadcast-nya yaitu 222.202.10.159. Cara yang sama dapat kita lakukan kembali hingga seluruh ruang pada Prodi Teknologi Informasi sudah mendapatkan IP address, network, dan IP range-nya masing-masing. Selanjutnya, kita akan mengsimulasikan bagaimana perutingan dengan IP address yang sudah kita hitung tadi menggunakan metode VLSM pada Cisco Packet Tracer. Pertama, kita buat dulu topologinya seperti gambar berikut. Kita akan menggunakan 5 router 2911 sesuai dengan ruangannya masing-masing. Lalu pada masing-masing router kita akan memberikan switch yang pada masing-masing jaringannya memiliki satu perangkat PC dan satu perangkat laptop. Lalu kita sambungkan semua jaringannya hingga menjadi seperti berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan pengalamatan dan routing pada paket tracer pada lab jaringan dan masuk ke dalam interface-nya, lalu pilih gigabit Ethernet 0/0. Pada IP address-nya, masukkan IP address di range pertama dalam jaringan lab jaringan, yaitu 222.202.10.1. Lalu subnet mask-nya kita sesuaikan dengan subnet mask yang digunakan pada IP address-nya, yaitu .128. Jangan lupa mengklik tombol on pada bagian kanan atasnya. Lalu, gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 akan diisikan dengan IP range pada WAN yang telah kita buat. Tetapi, hanya isi pada port yang terhubung langsung dengan router lainnya saja. Pada lab jaringan, kita bisa mengisi gigabit 0/1 dengan IP range di WAN pertama kita. Selanjutnya, pada ruang ulat, lakukan hal yang sama seperti pada lab Jarcom. Masuk ke dalam gigabit Ethernet 0/0, lalu masukkan IP range pertama pada jaringan yaitu 222.202.10.129, tak lupa mengisi subnetnya. Juga jangan lupa untuk mengklik tombol on pada bagian kanan atas. Lalu, pada gig 0/1, kita bisa memasukkan IP range terakhir pada WAN 1, juga subnet mask yang sesuai dengan IP pada WAN. Selanjutnya, kita bisa memasukkan IP range pertama pada WAN 2 ke dalam gig 0/2, beserta subnet yang sesuai. Kita bisa melakukan kembali langkah ini hingga semua router memiliki IP address-nya masing-masing. myself clear 어떻게 씻어내는 건지 술 냄새와 담배 연기 기시 희귀한 shit 오늘의 딴 거짓말과
myself clear 다 비누로 씻어내는 거지 비누 비누 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 사람들이 말하더라 전형적으로 이상하다 어젯밤에 어떤 일이 일어났는지 모르겠다 And shower in a tub Pool party that I threw Just gave me bar soap So naked babe do naked thing 씻고 나면 또 못 알아보고서 Baby naked 착하더라 Don't know how to keep myself clear 어떻게 씻어내는 건지 술 냄새와 담배 연기 키스 히키 and shit 오늘 했던 거짓말과 어제 했던 bad decision Do you know how to keep myself clear 다 비누로 씻어내는 거지 비누 비누 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 비누로 깨끗이 씻어내자 brand new 마음 되자 매일 아침 다시 태어나자 나쁜 맘 모두 벗겨내자 비누 비누 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 Selanjutnya, kita akan melakukan IP addressing pada end device kita, yaitu perangkat PC dan laptop. Masuk ke PC 0, lalu pilih config, dan masuk ke fast ethernet 0. Lalu pada IP address-nya, masukkan IP range kedua pada jaringan, yaitu 222.202.10.2. Selanjutnya, subnetnya masukkan sesuai dengan IP address yang kita pakai. Lalu pilih menu desktop dan masuk ke IP configuration. Dan pada default gateway, masukkan IP address pada router dalam jaringan yang sama, yaitu 222.202.10.1. Selanjutnya, pada laptop 0, lakukan hal yang sama. Masukkan IP address pada IP range terakhir dalam jaringan, yaitu 222.202.10.126, dan masukkan subnet mask sesuai dengan jaringannya. Masuk ke desktop, IP configuration, dan masukkan default gateway dengan IP address router yang sama. Selanjutnya, lakukan kembali langkah-langkah yang sudah dilakukan pada PC 0 dan laptop 0 kepada PC dan laptop 1-4. Gunakan IP range kedua untuk perangkat PC dan IP range terakhir pada IP address laptop. Lalu pada default gateway-nya, gunakan IP address pada router di jaringan yang sama. 들어있는지 모르겠다 Don't know how to keep myself clear 어떻게 씻어내는 건지 술 냄새와 담배 연기 키스 히키 and shit 오늘 했던 거짓말과 어제 했던 bad decision Do you know how to keep myself clear 다 비누로 씻어내는 거지 비누 비누 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 사람들이 말하더라 전형적으로 이상하다 어젯밤에 어떤 일이 일어났는지 모르겠다 And shower in a tub Pool party that I threw Just gave me bar soap So naked babe do naked thing 씻고 나면 또 못 알아보고서 Baby naked 착하더라 Don't know how to keep myself
myself clear. 어떻게 씻어내는 건지 술 냄새와 담배 연기 키스 히키 and shit. 오늘 했던 거짓말과 어제 했던 bad decision. Do you know how to keep myself clear? 다 비누로 씻어내는 거지. 비누 비누 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 비누로 깨끗이 씻어내자 brand new brand new 마음 되자 매일 아침 다시 태어나자 나쁜 맘 모두 벗겨내자 비누 비누 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 Agar semua jaringan yang ada dapat terhubung satu sama lainnya, kita perlu melakukan routing ke 5 router yang ada dalam topologi. Pada router 2, kita akan melakukan routing ke router lain di sebelahnya, yaitu router 0, router 1, router 3, dan router 4. Pertama, buka kembali router yang akan di-routing, masuk ke config dan routing static. Masukkan network dengan network ID yang ingin kita hubungkan, masukkan mask dengan subnet mask sesuai network yang dituju, lalu next hop akan kita isi dengan IP range 1 pertama yang akan kita lewati jika ingin menuju ke network tujuan, sehingga next hop harus diperhatikan posisinya apakah ada di kanan atau di kiri router yang kita lakukan routing. Lalu langkah ini akan kita lakukan kembali hingga semua jaringan yang ingin kita sambungkan sudah ada pada network address. Kita bisa mencek apakah jumlah network address sudah berjumlah 4. Setelah berjumlah 4, kita dapat meng-close window router dan kita bisa melakukan kembali routing ini ke router 0, router 1, router 3, dan router 4 sehingga semua jaringan dapat saling terhubung semuanya. 다 비누로 씻어내는 거지 비누 비누 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 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 let's 비누 비누로 깨끗이 씻어내자 brand new brand new 마음 되자 매일 아침 다시 태어나자. Selanjutnya, untuk mengecek apakah jaringan yang kita lakukan routing tadi sudah terhubung satu sama lainnya, kita bisa melakukan ping atau melakukan pengiriman simple PDU dari end device 1 ke end device lainnya. Pada contoh ini, saya akan melakukan pengiriman PDU dari PC 0 ke PC lainnya. Yang pertama akan saya kirimkan ke PC 4, lalu jika pada bagian bawah kanan sudah bertuliskan successful, maka PDU berhasil dikirim. Lalu kita akan melanjutkan pengiriman PDU dari PC 0 ke PC-PC lainnya. Jika sudah successful semua, maka jaringan tadi berhasil kita routing. 비누로 깨끗이 씻어내자